Pistol mitrailleur atau yang biasa disebut sebagai submachine gun pada dasarnya adalah sebuah senjata api yang memiliki konsep ringan dan ringkas. Ia merupakan gabungan antara kemampuan menembak secara otomatis dari senapan mesin yang kemudian dikombinasikan dengan penggunaan peluru pistol sebagai amunisinya. Rancangan senjata api seperti ini sebenarnya sudah diperkenalkan sejak awal tahun 1900-an. Di awal kemunculannya, senapan seperti ini cenderung memiliki bentuk visual yang kurang menarik dan terkesan aneh jika dibandingkan dengan beberapa senapan submachine gun di masa kini. Akan tetapi, desain awal submachine gun dahulunya memang sengaja dirancang sedemikian rupa dengan konsep yang sangat sederhana. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan sumber daya dengan lebih mengoptimalkan fungsi, proses produksi, serta efektivitasnya. Desain pertama yang muncul dari submachine gun berupa pistol yang diberi popor kayu. Terkesan jadul memang, tetapi kemampuan menembak otomatisnya tentu menjadikannya salah satu senjata mewah di masa itu. Rancangan senjata submachine gun yang sudah disempurnakan sebenarnya baru muncul pada akhir Perang Dunia Pertama sebagai pengembangan dari pistol berpopor sebelumnya. Proses pengembangannya mengacu pada efisiensi dari kecepatan tembakan agar senapan dapat dengan mudah digunakan dalam perang parit maupun medan perang yang kompleks. Submachine gun hadir sebagai solusi atas rumitnya peperangan di masa Perang Dunia Pertama, di mana ia ditempa oleh kerasnya pertempuran di peperangan parit. Pertempuran yang keras, brutal, dan tidak pandang bulu ini membuat siapa yang lebih cepat menyerang, maka ia yang akan menang. Dan sebelum menggunakan submachine gun, banyak dari para tentara hanya membawa pistol, granat, bayonet, dan bahkan skop yang tajam untuk menghantam lawannya. Italia adalah negara pertama yang mempelopori dan mengembangkan senjata jenis submachine gun. Namanya adalah Villar Perosa. Senjata tersebut diperkenalkan ke publik pada tahun 1915. Memiliki berat 6,5 kg dan panjang 533 mm. Ia sering dianggap sebagai submachine gun pertama dengan menggunakan mekanisme pengisian delayed blowback system dengan menembakkan peluru pistol kaliber 9 mm Glisenti dan mampu memuntahkan peluru sebanyak 1.200 hingga 1.500 butir per menitnya. Tetapi sebenarnya, senapan ini tidak dikembangkan secara khusus untuk pasukan infanteri, melainkan ia dikembangkan sebagai senjata taktis skuadron pesawat tempur. Menyadari kemampuan senapan yang begitu efisien, akhirnya ia juga diadopsi oleh pasukan infanteri Italia dan digunakan sebagai senjata jarak dekat andalan Esercito Italiano. Desain unik Villar Perosa akhirnya dikembangkan menjadi submachine gun lain yang diberi nama sebagai Beretta M1918. Tapi perlu diketahui bahwa jenis senjata submachine gun pertama yang sukses dan sengaja dirancang khusus untuk Angkatan Darat adalah buatan Jerman, yaitu Bergmann MP18. Walaupun Beretta M1918 sudah dipakai terlebih dahulu sebelum MP18, namun senapan Jerman ini sudah menjalani serangkaian tes prototipe sejak awal tahun 1916 untuk digunakan oleh infanteri. MP18 memiliki bobot 4 kg dan panjang 830 mm. Ia juga dilengkapi dengan popor kayu yang kokoh agar mampu meningkatkan akurasinya. Serta yang paling penting, ia sudah menggunakan mekanisme pengisian blowback chamber terbuka untuk mendorong peluru 9 mm parabellum masuk ke dalam ruang tembak. Pengisiannya juga sudah dibekali dengan kapasitas magasin yang besar berbentuk keong. Uni Soviet juga ikut meramaikan tren ini dengan mengembangkan submachine gun-nya sendiri, yaitu PPD-34 dan PPD-38. Perancis pun juga demikian, mereka mengembangkan MAS-38. Melihat persaingan yang begitu ketat, Jerman juga memperbarui MP18-nya menjadi MP28 dan MP34. Hingga pada akhirnya Jerman secara resmi mengadopsi MP38. Uniknya, Jerman berani membuat terobosan desain dengan tidak memakai bagian-bagian dari kayu sebagai bahan konstruksi dari senapannya. Italia juga banyak memperbaiki desain mereka dengan tujuan utama untuk mengurangi biaya produksi serta memperbaiki kualitasnya, terutama pada berat.
Tak mau kalah dengan perkembangan persenjataan di Eropa, submachine gun Thompson juga dikembangkan oleh Amerika pada saat yang bersamaan dengan munculnya desain MP-18 dan Beretta. Akan tetapi, pengembangannya agak sedikit tertunda karena saat itu Amerika mulai memasuki kontes Perang Dunia Pertama. Desain Thompson baru diselesaikan setelahnya, namun dengan menggunakan mekanisme yang berbeda dari Beretta maupun MP-18, yaitu menggunakan blowback bliss lock system. Tetapi sayangnya, Thompson gagal menjadi submachine gun Amerika pertama yang digunakan di medan perang, karena saat itu Perang Dunia Pertama sudah usai. Popularitasnya baru meningkat pesat di tahun 1920-an hingga tahun 1930-an, di mana ia banyak digunakan sebagai senjata para mafia, hingga ia mendapat julukan sebagai Tommy Gun. Ketenaran Thompson sebagai senjata mafia mendorong maraknya penggunaan submachine gun ini dalam tindakan kriminal seperti gangster, sindikat narkoba, dan terorisme. Nama buruk Thompson ini sempat membuat beberapa unit militer enggan mengadopsinya, tapi pada akhirnya secara bertahap Thompson tetap diterima. Jenis senapan submachine gun seperti ini makin marak dijumpai di akhir tahun 1930-an dan sudah banyak digunakan pada Perang Dunia Kedua, terutama sebagai senjata untuk prajurit garis depan dan pasukan khusus. Pada awal perang, ketika invasi Nazi Jerman ke Polandia baru saja dimulai, jumlah produksi MP-38 masih sangat terbatas dan baru beberapa ribu pucuk saja yang dipakai. Tetapi respon user terhadapnya sangatlah besar, karena ternyata senjata ini sangat diminati oleh pasukan penyergap, khususnya dalam medan perkotaan. Dari desain MP-38, dirancanglah submachine gun lain serupa oleh Jerman, yaitu MP-40, yang lebih aman dan lebih murah untuk diproduksi. MP-40 dirancang menggunakan bahan aluminium sebagai konstruksi rangka utamanya, dan berhasil dibuat lebih ringan daripada MP-38. Sementara Inggris pada awalnya mengadopsi submachine gun Lancaster yang merupakan tiruan dari MP-282 Jerman. Tapi karena tingginya biaya yang dibutuhkan serta lamanya waktu untuk memproduksinya, akhirnya Inggris ikut merancang submachine gun mereka sendiri, yaitu Sten gun. Saking murah dan mudahnya untuk diproduksi, hal ini juga mempengaruhi Jerman untuk meniru rancangan dari Sten gun yang diberi nama sebagai MP-3008. Di sisi lain, Amerika Serikat beserta sekutunya tetap setia memakai Thompson, terutama versi M1, karena sedikit lebih sederhana daripada versi awal dan sudah menggunakan magasin kotak. Tapi sayangnya, Thompson masih memiliki kelemahan yang sangat mencolok, yaitu pada biayanya, karena ia termasuk senapan yang mahal untuk diproduksi. Alasan ini yang mendasari Amerika untuk mencari alternatif lain. Akhirnya pada tahun 1942, Amerika resmi mengadopsi Grease Gun M3, kemudian diikuti oleh versi M3A1 pada tahun 1944. Sebenarnya senapan ini tidak lebih baik dari segi kualitas jika dibandingkan dengan Thompson. Akan tetapi, keterbatasan mendorong Amerika untuk mengadopsinya karena memang harga produksinya lebih murah. Berlanjut di masa-masa akhir Perang Dunia Kedua, di mana justru pihak yang paling banyak memakai submachine gun adalah Uni Soviet. Bahkan ada batalion dan divisi yang hanya dipersenjatai dengan submachine gun. PPS H-41 buatan Uni Soviet terkenal karena rata-rata tembakannya yang sangat tinggi dibandingkan dengan senjata lain sejenisnya pada era Perang Dunia Kedua, yaitu mampu memuntahkan 900 butir peluru per menitnya. Karena di tangan seorang prajurit tak berpengalaman sekalipun, seperti prajurit Wamil dan partisan di daerah pendudukan Nazi di Eropa Timur dan Balkan, banyaknya jumlah tembakan bisa membuatnya sangat mematikan. Inilah salah satu alasan yang nantinya ada pengembangan senapan serbu. Setelah Perang Dunia Kedua usai, penggunaan submachine gun di satuan militer mulai berkurang. Senapan jenis ini mulai digantikan oleh senapan serbu yang merupakan penengah antara submachine gun dengan senapan mesin. Senapan serbu modern terkenal canggih serta bisa dimodifikasi dengan menambahkan bayonet peredam suara dan alat penunjang lainnya. Sedangkan submachine gun yang memiliki jarak tembak terbatas hanya secara masif dipakai oleh pasukan khusus, kru tank, kru pesawat, dan juga satuan anti-teroris. Senjata ini sebenarnya juga masih banyak dipakai pada konflik-konflik bersenjata pada masa Perang Dingin,
seperti digunakan oleh para gerilyawan beserta partisan seperti Viet Cong pada masa Perang Vietnam. Di Indonesia, submachine gun mulai digunakan pada masa Perang Kemerdekaan. Umumnya senjata ini diperoleh setelah terjadi pertempuran, di mana senapan yang tertinggal akan diambil sebagai rampasan. Senapan yang banyak ditemui dan dipakai pada zaman kemerdekaan adalah stand gun, khususnya buatan kedua dan ketiga, Carl Gustaf M45 buatan Swedia, Owen buatan Australia, Thompson buatan Amerika, dan juga Bregman MP18. Beberapa senjata tersebut terbukti ampuh dalam setiap pertempuran melawan tentara Belanda sampai masa penyerahan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Kini pemakaian submachine gun hanya dibatasi untuk pasukan khusus saja. Dalam perkembangannya, Indonesia melalui PT Pindad sukses memproduksi submachine gun seperti PM2V1 serta PM3. Senjata jenis submachine gun sebenarnya masih banyak dipakai oleh satuan kepolisian dan anti-teror di masa sekarang. Tetapi dengan dikembangkan rompi anti peluru yang semakin kuat dan canggih, akhirnya membuat para user mulai banyak beralih menggunakan senapan serbu dan karabin yang lebih bertenaga. Untuk mengimbangi perkembangan rompi anti peluru, submachine gun juga harus berkembang menjadi lebih modern. Maka dari itu lahirlah generasi terbaru seperti FNP90 dan HKMP7. Beberapa senjata ini sengaja dibuat untuk menggunakan amunisi baru kaliber 5,7 x 28 mm yang merupakan campuran antara peluru pistol dengan peluru senapan serbu. Peningkatan ini mengambil jalan tengah yang diharapkan agar senapan tetap ringan tetapi memiliki daya tembus pada rompi anti peluru standar krisat dan jangkauan tembakan yang lebih baik. Jenis senjata seperti ini biasanya kerap disebut sebagai Personnel Defense Weapon atau PDW.